Baik. Sebelumnya beragama Kristen. Kristen. Mbak Sandra, saya tanya dulu, niatnya datang ke sini untuk apa? Untuk mualaf. Malah masuk Islam. Iya. Apakah ada paksaan? Enggak ada. Tidak ada, betul? Benar. Tidak ada wajah-wajah yang memaksa di sini Nggak ada, ya? nggak ada. Nggak ada. Yeah. Sudah yakin? Insya Allah yakin. Saya tanya-tanya sedikit boleh ya? Nggak susah kok. Sudah berapa lama berkeinginan pengen masuk Islam tuh awalnya gimana sih? Kalau pengen pindahnya tuh belum lama sih Mbak. Soalnya kan selama ini di Kristen juga kayak nggak mendalami. Jadinya ya agama KTP aja gitu. Gitu. Jadi kayak ya baru cari-cari, baru kayak mempelajari keyakinan-keyakinan juga gitu ya. Kenalin agama. Terus kok kayak sereknya ya di Islam. Terus ya udah mulai belajar. Terus ya mungkin juga kayak ya yakinnya di Muslim, jadinya ya milihnya Muslim. Apa yang membuat Mbak Sandra kok lebih tertarik ke Islam? Waduh, kalau ditanya begitu susah jawabnya. Soalnya yakin kayak panggilan, jadi kayak nggak ada alasannya aja, kayak mau pilih Muslim aja gitu. Islam aja nih Iya. ya, asik nih kayaknya. Iya gitu. Jadi santai aja ya. Saya izin makam untuk dokumentasi ini ya. Tidak masalah ya, orang tua tahu ya, aman ya. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Berapa bersaudara Mbak Sandra? Aku 2. Mbak Sandra nomor 2. Nomor 2. Oh, yang terakhir ya. Ada kakak. Ada kakak. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kristen juga. Kristen juga. Cuman karena kita berdua tuh sama-sama mikirnya ini agama masih ikut orang tua gitu loh Mbak. Iya. Jadi kayak ya masing-masing lagi cari pilihannya Apa yang masing-masing ini ya. yang ini ya, diyakini betul-betul ya setelah dewasa. Baik, untungnya orang tua nggak yang strict ya, nggak yang ini saklek banget. Sebenarnya mungkin ayah agak strict ya, cuman karena udah diomong-omongin juga, terus ibuku juga mungkin, jadi ya sudah, akhirnya pilihan anaknya aja. Membebaskan akhirnya ya untuk memilih. Alhamdulillah. Oke, masya Allah. Dulu gereja di mana Mbak Sandra? Terakhir Jogja sih di ini apa JCM itu loh Mbak, aduh lupa aku namanya. JCM. Oh, di atas ya. Iya, lupa aku namanya Mbak, udah lama banget. Jeng. Oh, di JCM. Ya. Kristen ya itu ya. Cuman sekolahku SMA Katolik. Oh, sekolah SMA Katolik di mana? Steladus, Jakarta. Jogja. Oh, Jogja juga. Berarti udah lama ya di Jogja ya? Tahun berapa di Jogja? 2015an ya Mbak. Oh, 2015an. Ya. Oh, pantesan. Berarti di Jakarta cuma sampai SMP ya, SMA terus di sini. Kuliah di sini. Ya, sekarang berarti memang menetap di Jogja. Orang tua juga di Jogja. Enak ya Jogja ya? Enak. Kalau Jakarta kan agak-agak gimana gitu ya. Santai aja. Mau minum lagi boleh minum dulu. Sudah? Ini Mbak Sandra pegang satu, saya pegang satu. Santai aja, nggak usah tegang. Jadi kita bisa mulai ya prosesinya, nggak usah terburu-buru. Relax, tarik nafas dulu ya. Sudah yakin? Tidak ada paksaan? Nggak ada. Setelah ini nanti Mbak Sandra sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam ya. Sudah tahu ya orang Islam ibadahnya sehari berapa kali? 5. Dulu seminggu sekali. Itu aja jarang. Kalau ingat, kalau mau, kalau Iya, nggak bener. males. Seminggu sekali. Tapi di Islam sehari 5 kali. Dan sholat ini menjadi salah satu hal yang paling pokok dan penting dalam Islam. Artinya ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan apapun kondisinya. Bahkan ketika sakit Mbak, iya. Bahkan ketika sakit pun kita tetap harus sholat.
Terus gimana? Nggak bisa bangun dengan tiduran, dengan berbaring atau duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring, gitu ya. Jadi memang dalam Islam itu ada hal-hal yang diperbolehkan sesuai atau menyesuaikan dengan kondisi kita, seurgent apa, gitu ya. Termasuk dalam sholat. Itu artinya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena sudah diperintahkan kalau tidak bisa berdiri maka duduk, kalau nggak bisa duduk ya nanti berbaring, gitu ya. Bahkan untuk wudhu saja, kalau kita tidak menemukan air atau tidak ada air, kita bisa bertayamum dengan debu, gitu ya. Itu ada syariatnya juga. Jadi tidak ada alasan. Banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Efeknya apa? Nah, itulah kalau besok ini ada kajian ya, hari Ahad ini, judulnya itu perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi saat orang muslim mengaku Islam tapi tidak melaksanakan sholat, bisa jadi ada yang salah dengan dirinya, gitu ya. Ada yang salah dengan keimanannya, ada yang perlu diperbaiki, gitu ya. Bisa jadi efeknya banyak, hidupnya mungkin tidak teratur, hidupnya mungkin banyak masalah, gitu ya. Bukan berarti dengan sholat menyelesaikan semua masalah, tidak. Tapi dengan sholat kita tahu dan kita paham bahwa segala sesuatunya bergantung kepada Allah, bukan atas kemampuan kita, tok, gitu ya. Ada tempat kita untuk bergantung pada Allah, gitu ya Mbak Sandra ya. Bisa kita mulai? Sudah siap? Siap. Ya. Nanti Mbak Sandra bisa baca mulai dari sini ke sini sampai di sini. Nanti untuk kalimat syahadatnya saya bimbing, diikuti setelah saya. Oke? Aku baca dari sini, Ya, dari sini ke sini sampai sini aja. Nanti untuk ini saya tuntun. Baik. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin baca Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang Diulang dari awal? Nggak usah. Sesungguhnya mulai dari situ aja. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Alexandra Tesalonika, tempat tanggal lahir Jakarta 21 April 2000, alamatnya pekerjaan mahasiswa, agama terdahulunya Kristen, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau 8 Desember 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Kristen. Dan pada saat ini, saya menyatakan diri untuk memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti setelah saya, didengarkan baik-baik, tidak usah terburu-buru. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sedikit lagi paragraf terakhir. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat. Terima kasih Mbak Sandra. Insya Allah, alhamdulillah. Gimana? Sudah lega? Perasaannya gimana? Lega. Aduh, gimana? Tidak bisa mengekspresikan Mbak. Deg-degan tapi senang, lega. Oke. Apa yang dirasakan membaca 2 kalimat syahadat ini? Lega sih Mbak. Kayak ya udah kira punya tujuan. Tercapai ya. Untuk memeluk Islam sebagai agama ya.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Sandra setelah ini bisa menjalankan perintah dan syariat Islam. Amin. Dan semoga Allah mudahkan setiap proses belajarnya nanti. Amin. Gitu ya. Semoga Allah senantiasa memahamkan Mbak Sandra dengan ilmu-ilmu tentang Islam yang nantinya pelan-pelan Mbak Sandra akan pelajari, karena nggak bisa semuanya langsung brok gitu ya, harus bisa. Nggak, dalam Islam itu ada rukun Islam. Yang pertama syahadat, barusan Mbak Sandra sudah laksanakan. Prosesnya nggak ada 10 menit tadi bacanya ya, cepat, tapi ini menjadi pintu pertama untuk Mbak Sandra yang selanjutnya harus memulai step berikutnya. Dalam rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Yang tadi pertama sudah syahadat, lalu setelah ini adalah sholat. Harus belajar sholat. Nah setelah ini nanti sudah wajib untuk menjalankan sholat gitu ya. Jadi jangan ditinggalkan. Pesan kami, sesibuk apapun saat sudah dengar azan berkumandang, bersiap untuk melaksanakan sholat. Awalnya mungkin berat ya, awalnya mungkin susah ya, tapi di situ yang harus dilawan rasa malasnya gitu ya, harus dilawan, karena itu menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Itu nanti selanjutnya ada puasa, nanti bulan Maret ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ya di bulan Maret besok. Di bulan Ramadan kita akan menjalankan ibadah puasa 1 bulan. Sudah pernah puasa? Pernah. Puasa apa? Ikut-ikut. Pas Ramadan juga, puasa Ramadan. Okay. Gimana? Susah, gampang? Gampang sih. Kalau Kristen kan 24 jam ya. Ya. Oh, kalau ini lebih enak ya. Alhamdulillah. Dulu Kristen puasa apa? Kan sekolahku Katolik, jadi kalau mau Rabu-Abu gitu ada puasa ya. Pantangan, terus puasa. Jadi sudah pernah puasa, insya Allah nanti bisa lebih mudah lagi ya menjalankan. Mudah-mudahan menjalankan di bulan suci Ramadan besok. Gitu. Semoga bisa ditanda tangan dulu Mbak Sandra untuk surat pernyataannya. Ini tanda tangannya separuh kena materai ya, separuh di sini. Ini nama lengkapnya di sini. Secukupnya aja namanya di sini. Satu lagi. Oke. HP. Nanti sampai rumah mandi wajib, karena sunnah orang yang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat disunahkan untuk mandi wajib gitu ya. Nanti saya review sedikit untuk tata caranya. Nanti sampai rumah mandi wajib. Caranya gimana Mbak? Sama seperti pertama tata cara wudhu dulu. Pernah lihat orang wudhu, tahu caranya gimana? Tahu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Buka kerannya, mulai dari tangan kanan. Semua dimulai dari sebelah kanan ya. Dibasuh dulu, dicuci. Kuku nggak boleh panjang ya, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu kumur-kumur 3 kali dan membersihkan lubang hidung 3 kali. Setelah itu membasuh wajah 3 kali, tangan sampai ke
siku 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu basuh kepala dan daun telinga 1 kali aja. Terakhir harusnya kaki, tapi kakinya nanti dulu karena ini mandi wajib. Jadi setelah kepala dan daun telinga, keramas dulu, bersih semua, bilas, mau keluar kamar mandi baru kaki. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Batasannya mata kaki dilebihkan sedikit. Jadi kalau nanti Mbak Sandra di tempat umum wudhu, tidak perlu diangkat tinggi-tinggi ya sampai ke lutut, tidak perlu. Diangkat saja, batasnya mata kaki dilebihkan sedikit, paling 3 jari gitu ya. Basuh kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu Mbak Sandra sudah bisa menjalankan sholat gitu ya. Mbak, kalau belum bisa bacaannya gimana? Sudah bisa belum? Ada yang bisa baca? Bacaan Untuk sholat ada beberapa. apa? Al-Fatihah bisa? Al-Fatihah bisa, tapi bisa? tapi nggak hafal karena sekali-sekali gitu loh Mbak. Tapi kalau dibaca lagi ingat Oh, ya. Nanti yang dibaca semampu Mbak Sandra dulu ya untuk sholat. Kalau bisa baca Al-Fatihah, dibaca dulu Al-Fatihahnya. Kalau belum lancar, dilancarkan lagi. Sama gerakannya. Saran saya, kalau belum lancar, ikut jamaah di masjid atau musola terdekat. Jadi gerakannya bisa hafal, ikut, terus sambil bisa mendengarkan. Biasanya imam melafazkan, bisa kedengaran oleh jamaah itu di waktu subuh, maghrib dan isya. Itu ada suara imam. Jadi sambil mendengarkan bisa, gitu ya. Itu bisa ikut berjamaah, gitu. Ada yang mau ditanyakan Mbak Sandra? cukup sih Bu. Cukup ya. Jadi, ini ada bingkisan, bisa dibawa untuk Mbak Sandra. Ada Al-Quran, ada Iqra, gamis, kerudung, terus ini mukenanya juga dibawa, dan ada ini dari zakat mal yang kami harus serahkan juga untuk teman-teman mu'alaf. Gitu ya, saya masukkan ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ampun. Nah, Mbak Sandra sudah masuk Islam. Harapan selanjutnya apa? Apa keinginan setelah ini? Dipermudah belajar salatnya sih Mbak. Sholat ya. Soalnya kan takut apa ya, belajar sholatnya setengah-setengah. Jadi memang harus totalitas ya dalam belajar ya. Nanti setelah sholat baru yang lain ya, pelan-pelan. Nanti belajar Iqra gitu ya, baca Quran. Oke. Jadi insya Allah mudah-mudahan lancar semua ya. Amin. Terima Selesai kasih, kuliahnya. Terus ada pesan nggak sih untuk teman-teman Mbak? Mungkin yang pengen masuk Islam tapi masih takut gitu, atau mungkin masih ragu atau masih maju mundur, aduh gimana ya, takut ya gitu. Apa sih yang membuat Mbak Sandra akhirnya berani gitu untuk melangkah? Pasti kan ini agama dari kecil kan, ya kan? Iya sih. Apa sih yang mau Mbak Sandra sampaikan yang masih takut-takut gitu? Aduh, salah gimana? Ya enggak sih. Kalau masih takut ya menurutku wajar, karena juga kayak mungkin takut sekelilingnya nggak menerima. Cuman kalau menurutku kalau udah yakin kayak ya udah dijalanin aja. Kan nanti yang lainnya juga akan mengikuti. Jadi kayak mungkin awal-awal susah buat diterima. Cuman kayak kalau udah pilihanmu, udah keyakinanmu, ya udah kayak kenapa itu jadi menghambat dirimu sendiri, padahal itu untuk menyelamatkan sendiri. Oke. Masya Allah. Luar biasa itu ya. Jadi udah bodo amat ya gitu ya. Pokoknya udah ini pilihanku, ya udah jalanin gitu. Soalnya kan buat diri sendiri juga kan Mbak. Betul, iya. Karena kebanyakan orang akhirnya lebih memikirkan penilaian orang-orang di sekelilingnya ya. Padahal yang ngejalanin kita sendiri. Masya Allah. Satu lagi Mbak. Aku agak deg-degan tapi ya udah santai aja. Menurut Mbak Sandra sendiri, belakangan nih dalam 1 tahun ini ya 2023 itu tuh jumlah mu'alaf tuh meningkat gitu Mbak, yang masuk Islam ya. Data kami gitu, dari data kami. Menurut Mbak Sandra gimana peningkatan orang-orang masuk Islam ini, fenomena ini tuh menurut Mbak Sandra gimana sih? Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah dulu ya Mbak. Alhamdulillah. Ya berarti kan makin banyak, makin ya melebar lah ya kasih gitu. Cuman kayak
ya mungkin kayak makin kesini mungkin emang agama Islam udah yang paling sempurna gitu Mbak. Jadi kayak udah mateng, jadi kayak yang gimana keyakinan dirinya udah bener-bener kayak ya emang melihat Islam tuh udah baik gitu. Soalnya mungkin pandangan-pandangan terhadap yang lain kayak masih setengah-setengah atau banyak yang kayak mendalaminya dari luar, terus beda cara pandang, terus melihat akhirnya di Islam itu cara pandangnya dia menemukan cara pandang yang lain dan pindah, mungkin itu kayak ya keyakinan dirinya sih juga. Jadi lebih ke mungkin banyak orang-orang yang akhirnya mulai banyak yang menyadari menyadari bahwa memang agama Islam ini kayak udah disempurnakan. Iya. Oke. Mbak Sandra yang bilang ya, aku iya, aku ngerasanya gitu juga soalnya. Kamu yang ngerasa gitu ya. Oke, sip, mantap. Satu lagi sih, kita nih sedang, mungkin Mbak Sandra juga melihat ya, bahwa banyak saudara-saudara kita di Palestina yang masih berjuang ya untuk tetap mempertahankan tanah mereka, tapi begitu berat ujiannya untuk mereka sampai pembantaian yang luar biasa ya, puluhan ribu orang termasuk anak-anak dan wanita. Jadi ini sebetulnya bukan dikatakan perang ya. Kalau perang kan satu pihak dan lain pihak sama-sama membawa senjata, gitu tapi kalau ini kan tidak ya. Malah anak-anak itu benar-benar jadi sasaran juga, wanita yang tidak bersenjata sama sekali dan tidak bisa melawan. Apa sih doa untuk Mbak Sandra, untuk saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi yang sangat menyedihkan ya sebetulnya ya, dan kita di sini tuh belum bisa berbuat apa-apa gitu untuk mereka. Apa sih doanya? Kan Mbak Sandra baru masuk Islam nih, insya Allah doanya langsung Amin. Langit gitu, diijabah insya Allah gitu ya, di nyampe gitu sama Allah gitu. Apa doanya untuk mereka Mbak? Untuk doanya sih semoga cepat usai ya. Apa perangnya juga mungkin kayak ya disadarkan aja sih sebenarnya, kalau menurutku kayak apa, udah nggak perlu kayak gitu lagi lah, udah stop aja, udah kayak kenapa harus perang kayak gitu. Kayak gimana, aku nggak bisa ngomongnya Mbak. Ya, mudah-mudahan selesai. Iya gitu. Dan Allah memberikan jalan terbaik, pertolongan terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Allah kuatkan para pejuang-pejuang yang ada di sana, gitu ya. Jadi doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan kita terus berdoa, langitkan doa terbaik kita, selesai sholat sebut mereka gitu ya, mohonkan pertolongan yang terbaik yang datangnya dari Allah gitu, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang kelak bisa berhujah di hadapan Allah apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina, sekecil apapun itu, termasuk doa kita. Amin. Amin. Insyaallah. Terima kasih Mbak Sandra. Nanti kita bisa berkabar lagi via WA ya. Nanti saya akan update. Rasanya sudah bisa sholat belum gitu ya. Nanti saya tanya-tanya lagi ya lewat WA. Gitu. Sama. Terima kasih untuk sahabat Moral Center dimanapun berada yang sudah mendukung dakwah kami. Terima kasih atas setiap support, saran maupun kritik yang teman-teman sampaikan. Biasanya kita baca melalui DM IG atau komentar di IG, komentar di akun YouTube,